diakhiri dalam pasal dan ayat. Nah, yang pertama saya mau bukakan dulu kepada saudara, kritik para penganut teologi liberal. Nah, saya jelaskan dulu paham teologi liberal, terutama bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya. Kalau yang senior-senior saya kira udah paham lah. Teologi liberal itu memiliki paham dan keyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi semua orang. Tapi Yesus itu hanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi orang Kristen saja. Itulah paham teologi liberal. Yang kedua, Alkitab yang kita punya sekarang bukan satu-satunya firman Tuhan yang diturunkan oleh Tuhan kepada semua orang, semua suku, agama, dan bangsa. Bukan. Tapi Alkitab itu hanya kitabnya orang Kristen. Hanya berlaku bagi orang Kristen. Dan tentu paham ini salah. Kenapa? Alkitab itu berlaku untuk semua orang, semua agama, semua suku. Entah orang itu mau percaya atau tidak. Jelas ya, ini paham liberal nih. Yesus itu dibongkar. Bukan Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi semua orang. Alkitab dibongkar. Bagaimana dengan penginjilan? Penginjilan teologi liberal mengatakan penginjilan itu nggak penting, nggak, karena itu bisa merusak kerukunan beragama. Artinya, misi penginjilan yang dia sampaikan oleh Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20, semua bangsa murid ditolak penganut paham teologi liberal. Artinya paham penganut teologi liberal ini kita tolak di sekolah kita ini. Bisa jelas. Nah, tapi saya akan tetap bukakan kepada Bapak Ibu paham teologi liberal hubungannya dengan Injil Markus. Mereka mengatakan ini. Injil Markus itu hanya sampai, boleh Bapak Ibu sambil buka Injil Markus ya. Coba Bapak Ibu lihat jumlah pasalnya. Ya. Mereka mengatakan begini. Khususnya di Markus pasal 16. Mereka mengatakan bahwa Injil Markus itu sebenarnya hanya sampai di ayat 8. Itu paham tulis. Artinya apa? Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Markus pasal 16. Kan pasal terakhir dari Markus kan pasal 16. Markus pasal 9 sampai dengan pasal 20 ditolak oleh penganut paham teologi liberal. Bagian dari firman Tuhan. Mereka katakan, sebenarnya Injil Markus itu hanya sampai di ayat yang ke-8 saja. Pada dasarnya, karena di ayat 8 dikatakan dalam Markus pasal 16, lalu mereka keluarlah meninggalkan kubur itu. Kubur Yesus kan maksudnya itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampai semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Jadi pengarang paham teologi liberal memenggal, memotong, mencomot, hanya memaknai ayat 8 di situ saja. Karena takut para murid itu, maka saking takutnya mereka, ya, maka Markus hanya sampai menulis firman Tuhan atau ya firman Tuhan dalam Injil Markus itu hanya di ayat 8. Jadi dasarnya hanya karena ketakutan. Ini cara berpikir yang salah dari penganut paham teologi liberal. Saya tambahkan sedikit tentang informasi pola hidup, pola berpikir penganut paham teologi liberal. Dalam konsep pemahaman teologi liberal, nggak perlu orang bertobat lahir baru. Maka rata-rata pendeta-pendeta
Ya, kalau dia sekolah teologianya dari penganut paham teologi liberal, minim kita menemukan pertobatan dan kelahiran baru. Itu. Yang kedua, Bapak Ibu, gampang. Cara hidup. Pendeta-pendeta penganut paham teologi liberal, gampang kita temukan. Merokok jalan terus. Mabuk-mabukan jalan terus. Main kartu jalan terus. Walaupun dia pendeta. Nah itu tuh. Gampang. Kalau di kita itu nggak berlaku, Bapak Ibu. Saya pastikan dosen-dosen kita semua sudah pada bertobat lahir baru. Punya hati dan jiwa mengasihi dan bertahan Injil. Saya berharap tidak ada di antara kita ini yang terpapar dengan paham teologi liberal. Kasihan jemaat. Karena tidak dituntun untuk bertobat kepada Kristus. Enggak. Makanya kadang-kadang jemaat-jemaat yang dilayani oleh para pendeta penganut paham teologi liberal susah sekali bertobat. Minim kita menemukan pertobatan dan kelahiran baru di antara jemaat. Maka seringkali hidup jemaatnya enggak jauh beda dengan pendetanya. Bebas merokok, bebas main judi, bebas minum tua, bebas korupsi. Gitu. Supaya Bapak Ibu makin bisa memilah dan memilih nih posisi STT kita di mana. Ya, oke. Ini pemahaman paham teologi liberal. Tapi ada pendapat para teolog non-liberal. Berarti siapa nih? Orang-orang di luar pemahaman teologi liberal. Bisa saja di sini misalkan kita, sekolah kita ini menganut paham teologi Injili loh ya. Bapak Ibu, STT kita, paham teologianya itu Injili dan interdenominasi. Ya, apa ciri khas teologi Injil ini? Yesus harga mati. Satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi semua agama di dunia ini. Yang kedua, paham Injil. Alkitab adalah satu-satunya firman Allah bagi semua agama dan semua suku yang ada di dunia ini. Itu paham teologi Injil yang kita yakini. Memiliki pandangan, ya, bahwa Injil Markus itu tidak hanya berhenti di ayat 8. Tapi masih ada juga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan kalau kita cek, silakan Bapak Ibu cek dari kitab masing-masing. Markus pasal 16 itu memang diakhiri sampai di ayat yang ke-20. Maksudnya begini, kalau kita komparasikan pemahaman teologi liberal tadi, ayat 8 mengatakan, di ayat 8 kan para murid itu ketakutan, lari. Oke, iya, bisa saja mereka takut dan lari. Tapi mereka takut dan larinya itu bukan untuk selama-lamanya. Hanya pada waktu saat Yesus mau ditangkap kan. Artinya setelah mereka lepas dari ketakutan dan intimidasi itu, ya murid itu masih tetap memberitakan Injil. Maka untuk itulah Markus menulis ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Maka di ayat 20 apa yang ditutuplah Injil Markus dengan isi. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan bekerja dan menemukan teman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Sempat mereka takut. Wajar sebagai manusia biasa. Tapi ya setelah mereka tidak lagi takut, Yesus datang berbicara kepada mereka untuk menyemangati mereka sehingga mereka memberitakan Injil itu secara terus-menerus. Ayat 20. Itu menurut critical text para teolog liberal dan juga para teolog non-liberal. Itu ada lagi menurut Textus Receptus, artinya naskah Alkitab Perjanjian Baru yang diterima dalam bahasa Yunani. Jika memberikan kesaksian, batas akhir daripada Injil Markus itu. Yang pertama, Markus 16, ya,
ayat 9 sampai 20. Ditemukan juga dalam kode Alef. Kode Alef ini adalah naskah manuskrip Perjanjian Baru, di mana kode Alef ini menggambarkan Injil Markus. Kode khusus untuk menggambarkan Injil Markus disingkat dengan kode B. Memang sempat dirusak. Para bidat atau ajaran sesat pada zaman itu. Jadi begini Bapak Ibu. Sebenarnya ajaran sesat yang kita temui hari ini, Saksi Yahova, Mormon, Mengapin Sibuea, ya, gereja Tuhan yang Maha Esa yang dari China itu tuh. Ajaran sesat itu bukan baru. Sejak zaman para penulis Alkitab sudah muncul ajaran sesat. Dan itu ditemukan, dijumpai oleh penulis Injil Markus, yaitu Markus. Salah satu produk usaha mereka, mereka mengurangi Injil Markus itu dengan membuang ayat 9 sampai dengan ayat 20, pasal 16. Dan mereka potong hanya sampai di ayat 8. Sempat memang ada upaya itu dilakukan oleh pemimpin dan pengajar ajaran sesat. Tapi manuskrip naskah tulisan tangan mayoritas baik yang ditulis oleh Markus, Injil Markus itu diakhiri sampai di ayat 20. Jadi artinya apa? Upaya yang dilakukan oleh ajaran-ajaran sesat untuk mengurangi Markus pasal 16 sampai di ayat 8 itu terbantahkan. Karena terbukti, ya sudah ada tulisan-tulisan Markus yang sebelumnya dibaca orang lain, bahkan juga dipegang oleh orang lain, bahwa Markus memang menulis sampai ayat 20, Markus pasal 16 itu bukan sampai di ayat yang ke-8. Maka ada makna penting dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 20. Arti teologianya apa? Pentingnya memberitakan Injil itu kita lakukan walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Tetap penting memberitakan Injil walaupun mungkin gereja kita ditutup, dibakar, diratakan. Penting tetap memberitakan Injil. Karena Markus pasal 20 kan menekankan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda ajaib. Jadi ketakutan para murid itu memang terjadi sesaat. Kepanikan para murid itu terjadi sesaat. Tapi tidak lama kemudian Tuhan meyakinkan mereka, meneguhkan mereka. Bahkan Tuhan memberikan roh keberanian dalam diri mereka untuk memberitakan Injil. Dan waktu mereka memberitakan Injil, apa yang terjadi? Banyak mujizat yang terjadi bersama dengan mereka. Jadi implikasinya Bapak Ibu, jangan takut kalau rumah kita dilempari, diintimidasi. Jangan takut, jangan undur melayani Tuhan. Pak Harijon itu gerejanya hobi di demo oleh warga setempat. Tapi provokatornya dari luar. Tapi beliau sampai sekarang saya lihat masih komited untuk mengasihi dan bertakan firman dan bahkan juga mengembalakan jemaat. Ini penting Bapak Ibu. Sama waktu kami memulai pelayanan di Jatinangor, kami juga dilempari pakai, kalau ada bom mungkin bom. Tapi karena pada waktu itu belum ada bom gitu ya. Maka dipakai apa Bapak Ibu? Kembang api lah gitu. Bahkan kami diintimidasi di mana isu disebar bahwa rumah kami itu rumah hantu karena memang rumah satu-satunya dikelilingi sawah. Nggak ada tetangga kiri kanan jauh. Tapi kami tak memilih menjadikan rumah itu rumah pelayanan, rumah penginjilan, rumah pemuritan, rumah penggembalaan. Ya, itu yang bisa kita lihat dari hal ini, saudara. Oke, itu seputar tentang Injil Markus. Mari kita masuk dalam pembahasan yang berikutnya, Injil
sinoptik.